Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk. Jadi di aplikasi Pinjam Yuk ini bisa pinjam sampai dengan maksimal 30 juta, kemudian tenornya sampai dengan 12 bulan dan cukup dengan KTP, teman-teman ya, tanpa jaminan ya. Jadi bisa dengan KTP bisa minjam maksimal sampai 30 juta. Nah, kemudian untuk waktu mengisinya nanti di aplikasi itu hanya sekitar 5 menit beres, teman-teman ya. Nah, kemudian yang pasti datanya itu 100% terjaga ya, tidak akan disebarkan, tidak akan disalahgunakan. Karena ini adalah aplikasi pinjaman yang terdaftar dan berizin, diawasi juga oleh OJK ya. Ini adalah pinjaman yang legal, bukan yang fintech yang ilegal ya. Ini adalah legal ya. Oke, untuk caranya teman-teman pastinya harus install dulu aplikasinya di Play Store atau App Store ya. Yang seperti ini logonya. Yang ada tulisannya Pinjam Yuk, pinjaman uang aman. Teman-teman silahkan install, biasanya memakan waktu 30 detik ya. Kemudian teman-teman silahkan buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka aplikasinya tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja klik ajukan sekarang untuk melakukan pinjaman. Kita klik ajukan sekarang. Nah, teman-teman silakan masukkan nomor handphone yang aktif ya. Teman-teman silakan masukkan di sini nomor handphonenya. Nah, teman-teman ini adalah nomor handphone yang kita pakai sehari-hari. Kalau teman-teman mencoba menggunakan nomor telepon baru yang baru dibeli kemudian dipakai untuk minjem di sini, itu kemungkinan akan ditolak ya. Oke, kita masukkan, kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah itu masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone yang barusan kita masukkan ya. Ada 6 digit, teman-teman silahkan masukkan. Nah, kemudian silahkan buat kata sandi. Kata sandinya ini terdiri dari 6 sampai 16 huruf. Ada huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol ya. Buat yang seunik mungkin, tapi teman-teman jangan sampai lupa ya. Kemudian kita klik yang buka Pinjam Yuk. Nah, kemudian di sini ada notifikasi ya, disclaimer risikonya. Yang pertama saya bacakan ya, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Jadi ini adalah aplikasi peer-to-peer teman-teman ya, P2P. Jadi tempat di mana orang yang berinvestasi meminjamkan dan tempat di mana orang yang membutuhkan dana meminjam. Jadi dipertemukan di aplikasi Pinjam Yuk ini ya. Jadi uangnya itu bukan uangnya dari Pinjam Yuk yang meminjamkan ke kita, tetapi kita itu meminjam ke pendana yang lain, ke sesama pengguna Pinjam Yuk ya. Mereka yang sebagai pendana, kita mungkin di sini saya contohkan sebagai peminjam ya. Oke, setelah itu kalau kita sudah baca semuanya, kita klik yang saya mengerti. Nah, kemudian tampilannya seperti ini ya. Ini contohnya muncul limit pinjaman 10 juta, kemudian tenor pinjaman 91 hari ya. Kemudian untuk yang pertama ini ada bonus tunai 20.000 ya, nanti bisa langsung kita cairkan juga. Ini langsung saja klik ajukan sekarang. Nah, kemudian adalah pengisian data diri ya. Teman-teman silakan isi semuanya ya. Ada pendidikan, status pernikahan, nama ibu kandung, kemudian alamat tinggal, kemudian email, kemudian status pekerjaan dan pendapatannya berapa ya, teman-teman silakan isi. Kemudian klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah kontak darurat ya. Teman-teman silakan isi hubungannya apa ya, kerabat, saudara, atau orang tua ya, teman-teman silakan isi. Kemudian namanya siapa dan juga nomor telepon diisi 2 kali ya, 2 orang ya untuk kontak darurat ini. Nah, teman-teman, untuk aturan yang baru dari OJK bahwa kontak darurat ini tidak boleh dipakai untuk menagih, tidak boleh dipakai untuk dititipin menagih. Jadi kontak darurat ini hanya dipakai untuk mencari informasi, misalkan si peminjam itu tidak bisa dihubungi, tidak tahu keberadaannya, hanya seperti itu ya fungsinya. Oke, kalau sudah diisi kita klik lanjut. Kemudian ini adalah sesi untuk foto bagian depan KTP. Teman-teman silakan siapkan KTP yang jelas ya, tidak boleh buram, tidak boleh gelap. Kemudian difoto persis sesuai bingkai yang ada ya. Kemudian bukan fotokopi KTP, bukan fotokopi KTP kita foto lagi, tapi harus KTP yang asli. Kemudian kita klik lanjut. Nanti biasanya akan muncul di bawahnya nama lengkap dan juga nomor KTP kita ya. Kalau sudah sesuai nomor dan namanya, kita klik lanjut. Tapi kalau belum sesuai, silakan foto ulang ataupun edit nama dan juga nomor KTP-nya seperti yang tertera di KTP kita. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan nomor bank ya. Pilih banknya apa, kemudian nomor rekeningnya kita masukkan ya. Ini yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman.
Nah, untuk banknya banyak teman-teman ya, bisa BCA, BRI, Mandiri, BNI, Syariah juga bisa, CIMB, kemudian Permata, BJB dan Danamon dan lain-lain ya. Ini semuanya hampir semua bank bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Oke, setelah dipilih, setelah diisi rekeningnya yang akan dipakai untuk menerima pinjaman, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat, verifikasi Anda berhasil. Ini baru verifikasi teman-teman ya. Nah, untuk mengajukan kita langsung saja klik pinjam sekarang. Nah, ini contohnya adalah limitnya 1 juta teman-teman ya. Nah, limitnya ini seperti pinjol yang lain itu akan meningkat setiap kali kita melakukan transaksi ya. Jadi semakin sering kita pakai, limitnya ini akan semakin besar. Nah, ini contohnya tenor pinjamannya 75 hari, kemudian dicicil 3 kali begitu ya. Kemudian tadi ada bonus voucher kita cairkan juga. Nah, di sini ada tujuan pinjaman, teman-teman silahkan pilih ya. Silahkan pilih yang sesuai, misalkan untuk modal kerja ataupun untuk keperluan liburan atau apapun ya, teman-teman silahkan isi. Kemudian di situ pun di sini dirinci jelas ya bahwa semua biayanya dijelaskan di sini. Total tagihannya adalah 1.261.000. Kemudian cicilannya ini tadi milih 3 kali ya. Cicilan 1, 2 dan 3 itu muncul tanggalnya kapan, kemudian rupiahnya berapa juga muncul di sini. Kemudian yang paling bawah adalah bank yang kita pakai untuk menerima. Contohnya ini pakai Bank Jago ya. Oke, setelah kita baca semuanya setuju, kita centang yang di bawah, kemudian klik ajukan sekarang. Nah, selanjutnya adalah proses verifikasi wajah. Nah, di sini pastikan pencahayaannya cukup ya teman-teman ya, agar tidak gagal. Kemudian dilarang memakai kacamata, masker dan juga penutup muka yang lain ya, atau misalkan rambut itu tidak boleh menutup ke depan ya. Silahkan pastikan wajahnya terlihat jelas, syukur-syukur mendekati yang ada di foto KTP teman-teman ya. Nah, nanti biasanya di situ ada perintah aba-aba ya, harus kita ikuti. Ada instruksi, misalkan disuruh geleng kanan, geleng kiri, kemudian mengangguk, kemudian buka mulut seperti itu ya. Teman-teman silahkan ikutin sesuai instruksinya aja. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini, pengajuan berhasil. Nah, ini waktunya biasanya maksimal 10 jam, tapi biasanya sih tidak sampai selama itu sudah disetujui ya. Ini tinggal kita klik ya saja. Nah, ini contohnya adalah riwayat di handphone saya ya, bahwa pernah mengajukan ya. Di sini pernah cair 1 juta, kemudian vouchernya pernah dicairkan juga, kemudian periode pinjamannya berapa. Ini intinya rincian dari yang pernah cair ya. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya untuk melakukan pinjaman di aplikasi Pinjam.io. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak-bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita lakukan sekarang ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.